Selamat bertemu kembali para siswa SMP atau MTS. Ya, kita akan membahas soal-soal simulasi KSNK IPA SMP 2021 yang baru saja berlangsung beberapa hari yang lalu. Tetapi saya juga akan mereview KSNK 2020 IPA SMP. Jadi di channel ini Anda akan punya ada beberapa ini tentang pembahasan KSNK 2020 IPA SMP dan sudah lengkap ya. Sudah ada di channel ini, kalau Anda mau saksikan silakan. Nah, tapi kali ini kita akan buat per topik. Ya, per topik bukan per nomor, per topik supaya Anda bisa fokus dalam menyelesaikan soalnya, ya. Nah, bahan yang diambil tetap dari KSNK 2020 dan ke KSNK 2021. Nah, dengan 2 tahun itu Anda bisa melihat kira-kira kemungkinan Anda nanti soalnya yang keluar seperti apa. Kadang kalau saya lihat soal-soal simulasi KSNK 2021 ini banyak mirip dengan soal KSNK 2020 IPA SMP. Artinya dengan kata lain, KSNK 2021 nanti itu mungkin hampir mirip dengan tipe KSNK 2020 IPA SMP. Saya mulai aja dari topik pertama, kinematika ya. Saya mulai dari KSNK 2020 2 soal ya. 2 soal. Kemudian baru kita ke simulasi. Jadi ada 3 soal pada pertemuan pertama ini. Buku yang saya pakai itu adalah buku KSNK. Kalau untuk SMP itu judulnya nanti KSN Supermaster ya, Supermaster KSN IPA Fisika ya. Tapi buku ini yang anunya edisi lama ya, edisi lama. Cukup bagus ini karena teorinya terdiri dari soal jawab dan di situ ada peta konsep ya. Soal jawabnya sangat bagus dan menurut saya hampir semua soal KSNK ini ada di buku ini teorinya ya secara terinci. Jadi silakan belajar teori secara terinci dari buku ini. Ya. Nah, sekarang kita buat nomor pertama ya. Ini adalah KSNK 2020 IPA SMP nomor 8. Ya. Saya beri judul kinematika dengan topik perpindahan, ya. Jadi kalau Anda baca soalnya, sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam, ya. Jadi dia ke kanan selama 2 jam. Kemudian ke kiri selama 1 jam, ya. Jika kelajuan kendaraan itu tetap, jadi kelajuannya tetap 80 km per jam, perpindahannya yang mana? Nah, tentu pertama Anda harus tahu konsep perpindahan. Ya. Perpindahan itu adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Ya. Dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kalau misalnya Anda jalan dari A, ini posisi awal, ke B, ini posisi akhir, maka ini adalah vektor perpindahan. Jadi perpindahan itu besaran vektor ya. Ini yang disebut vektor perpindahan. Ya, kalau seperti ini tuh arah perpindahannya ke kanan, besarnya panjang vektor ini. Ya, jadi dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian untuk kelajuan tetap, maka jarak yang ditempuh adalah kelajuan kali waktu. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya grafiknya ya. Posisi awalnya anggaplah O. Ya. 2 jam, selama 2 jam dia bergerak ke kanan ya. Bergerak ke kanan. Ya, selama 2 jam. Oke, selama 2 jam. Sampai dia di A di sini. Ya. Berapa jaraknya? Nah, seperti tadi, jarak kelajuan kali waktu. Jadi kalau 2 jam, berarti jaraknya adalah 2 kali kelajuannya. Kelajuan kan diketahui 80. Ya. Kelajuan diketahui ini 80 km per jam. Jadi 20 kali 80. 160 km ya. 160 km. Jadi OA ini 160 km. Kemudian masih berlanjut dia ke kiri. Nah, ke kiri dia. Nah, ini. Ke kiri. Ya, ke kiri nih. Selama 1 jam. Dia tiba di B. Di B inilah posisi akhirnya. Ya. Nah, jarak dari A ke B ini 1 jam. Tentu 1 kali kelajuannya 80. Jadi 80 km. Jadi ini 160, ini 80.
Ya. Kalau jarak yang ditempuhnya 240 kalau jarak. Tapi kan Anda ditanyanya perpindahan, ya. Nah, perpindahan itu adalah dari posisi awalnya kan ada di O nih. Ke posisi akhirnya di B. Nah, ini yang merah ini. Inilah perpindahannya, ya. Arahnya ke kanan. Ya, panah ini arahnya ke kanan. Makanya yang benar ini ke kanan. Ada 2 kan? Kalau tidak B, ya D. Kemudian panjang yang merah ini adalah 160 dikurangi 80. Jadi hanya 80 km. Jadi yang B jawabnya. Ya. Bukan 240. Kalau 240 itu jarak ya. Kalau jarak itu seluruh panjang lintasan yang ditempuhnya. 180 tambah 80. Ya. 160 tambah 80. 240 itu jarak ya. Jadi jarak yang 240 itu ya. Jadi kalau Anda ditanya jarak, maka jaraknya adalah 180 ditambah 160 tambah 80, 240 km. Itu jarak dan tidak punya arah. Jarak tidak punya arah. Oke, itu yang KSNK 2020. Saya harap Anda bisa memahami. Nah, sekarang kita buat yang nomor 2. Ya. Masih KSNK 2020, IPA SMP. Ya, 2020 ini. Nah, saya kasih judul kinematika, tapi grafik VT untuk gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kalau Anda baca. Grafik posisi terhadap waktu, ya, jadi yang ditanya grafik posisi terhadap waktu ya. Grafik posisi terhadap waktu. Nah, kalau posisi kita lambangkan dengan X, X terhadap T. Setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi V-nya itu tetap gitu. Tidak berubah. Misalnya 60 km per jam. Ya sudah 60 km per jam terus. Atau dengan kata lain percepatannya 0. Kalau kita bilangnya percepatannya 0. Ini adalah gerak lurus beraturan. Ya. Dan Anda sudah tahu untuk gerak lurus beraturan posisinya itu akan sama dengan posisi awal ditambah kecepatannya tetap kan? Jarak dikali waktu. Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Ya, ini adalah posisi awal. Gitu. Ya, ini kecepatan, ini waktu. Nah, kalau Anda gambarkan grafik ini, ya, kalau Anda gambarkan grafik ini, maka Anda dapat grafiknya seperti ini. Ya, ini adalah posisi, ya, ini adalah posisi, ini adalah waktu. Maka X0 adalah posisi awal, jadi waktu T-nya 0. Waktu T-nya 0 ini posisi awalnya X0. Ya. Kemudian ditambah V kali T. Nah, ini Anda lihat ini ada V kali T. Nah, ya. Maka dia akan bergerak ini. Garis lurus karena fungsi pangkat 1 ya. Fungsi pangkat 1 itu garis lurus. Nah, seperti ini grafiknya. Inilah grafiknya. Nah, kalau kita tarik garis mendatar di sini, ini sudut theta, maka gradiennya ini ya, ini yang disebut gradien ini. Ya, kalau di SMP disebut gradien ya. Itu tangen sudut ini. Ya, tapi ini pengerti ya, untuk ini kita harus belajar. Tangen theta ini ya sama dengan kecepatan ya. Jadi gradiennya sama dengan kecepatan. Ya, seperti ini grafiknya. Nah, grafik seperti ini disebut fungsi linear ya. Grafik seperti ini disebut fungsi linear. Bedakan dengan fungsi konstan ya. Kalau fungsi konstan seperti ini. Nah, ini grafik X terhadap T misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini namanya grafik konstan. Ya, jadi posisinya tetap. Berapapun waktunya posisinya tetap. Gitu. Seperti itu. Nah, ini grafik konstan namanya. Ya. Kalau yang begini linear. Ya, atau begini. Ya. Ini juga tetap linear. Ya. Kalau yang konstan yang ini. Jadi jawaban kita adalah yang A ini. Ya, konstan salah. Kalau konstan yang ini. Kalau kuadratis, itu biasanya parabola kan? Kalau dia start dari sini, begini. Nah, kalau dipercepat, ini namanya kuadratis. Kalau diperlambat, begini. Nah, ya, itu kuadratis. Kalau tidak tentu ya grafiknya sembarangan aja. Oke, itu adalah KSNK 2020 untuk kinematika asli. Nah, sekarang kita sampai pada soal Anda. Ya.
inilah soal simulasi ke SMK IPA SMP 2021 yang diadakan pada bulan Agustus ya, kemarin. Nah, soalnya begini. Sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan 2T plus 10. Ya, jadi Anda lihat kecepatannya ini linear ya. Jadi Anda lihat kecepatannya linear. Ya, kecepatannya ini namanya fungsi linear. Pangkat 1 ya. Linear itu artinya pangkat 1 dalam T. Jadi jelas ini bukan GLB ya. Gerak lurus beraturan bukan. Kalau gerak lurus beraturan kan kecepatannya konstan, ya toh? Fungsi konstan, tetap. Ya. Kalau Anda naik mobil itu 60 km per jam terus, nah, itu kecepatannya konstan. Nah, kalau linear pangkat 1 ini disebut gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ini disebut gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Ya, artinya gerak dengan percepatan tetap. Ya, jadi percepatannya yang tetap. Ya. Kalau persamaan kecepatannya, nah itu Anda bisa baca di sini, di buku ini ya. Kalau sekarang judulnya pakai judul Supermaster KSN IPA Fisika SMP. Ya. Sama bukunya dengan ini, buku yang edisi lama sudah saya bilang. Edisi baru kebetulan saya belum ada. Jadi persamaan kecepatannya untuk GLBB, Anda sudah tahu kan? V sama dengan V0 plus AT. Nah, kalau Anda lihat pangkat 1 kan? Kemudian kalau Anda lihat persamaan perpindahannya, karena di sini ditanya perpindahan ya. Jadi Anda harus tahu persamaan perpindahan terhadap waktu. Perpindahan itu delta S. Ya. Ini akan sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi perpindahannya pangkat 2. Ya, perpindahannya pangkat 2. Nah, terus ada lagi satu persamaan ya, kita tidak akan pakai, tapi kita mungkin akan pakai pada soal berikutnya nanti. Ini disebut dengan persamaan hubungan. Jadi hubungan di mana waktunya sudah nggak ada hubungan antara kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Yaitu rumusnya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta S. Begini. Ya, seperti itu. Ya. Dan di persamaan ini kalau ada 0 itu artinya keadaan awal. Yang ini tuh keadaan akhir. Gitu ya. Jadi 0 itu selalu keadaan awal, V itu keadaan akhir. Ya. Jadi dalam selang waktu 5 sekon benda itu berpindah sejauh berapa? Nah, kalau soal seperti ini maka ada dua cara menyelesaikannya. Cara pertama itu pakai persamaan GLBB. Ini. Ya. Ini cara persamaan ini. Cara kedua pakai grafik VT. Jadi bisa juga pakai grafik. Nah, kita mulai dari cara pertama ya. Kita akan menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Oke? Persamaan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Jadi cara pertama kita akan pakai persamaan GLBB. Ya. Ingat, suatu benda yang bergerak dengan percepatan tetap A, jadi percepatan tetapnya A. Dan kecepatan awal V0 ini akan memiliki persamaan kecepatan V sebagai fungsi linear. Pangkat 1 ya. Ya, terhadap variabel waktu. Dan persamaan perpindahan delta S sebagai fungsi kuadrat. Ya, terhadap waktu. Ya. Nah, persamaan kecepatannya sudah saya bilang tadi, V sama dengan V0 plus AT. Ini persamaan perpindahan. Nah, di sini yang diketahuinya kalau Anda lihat kan kecepatan ya. Kecepatan, jadi kita tulis, kecepatan persamaannya adalah 2T tambah 10. Saya balik 10 tambah 2T, boleh kan? Ya, karena komutatif kan kalau jumlah. Nah, ini supaya mirip dengan rumus. Ini diketahui. Sementara persamaan kecepatannya apa? V sama dengan V0 plus AT. Ya, V sama dengan V0 plus AT. Jadi dari sini artinya apa? V0 ini sama dengan 10. V0 ini kecepatan awal ini 10. Percepatannya sama dengan 2. Ya. Karena analog kan persis. Ruas kiri sama, ruas kiri harus sama. Jadi V0-nya sama dengan 10. A-nya sama dengan 2. Nah, sekarang Anda mau ngitung perpindahan kan? Perpindahan dalam waktu 5 sekon. Jadi kita ingin hitung delta S yang rumusnya adalah V0T tambah setengah AT kuadrat. Di mana T-nya 5. Ya kan?
Maka tinggal kita masukkan kan. Kenapa? V0-nya udah kita dapat nih 10. Nah, ini V0, 10. Kali waktu, waktunya 5. Ya kan? Ditambah setengah. Percepatannya, ini 2 kita dapat. 2. Kali T kuadrat, kali 5 kuadrat. Nah, begini. Ya, maka ini kalau kita hitung, 10 kali 5, 50. Setengah kali 2 hilang, 5 kuadrat 25. 50 tambah 25, 75 meter. Perpindahan itu satuannya meter. Nah ini, ya, sorry. Nggak terlihat ya. Oke, jadi seperti tadi, V0-nya sudah dapat, A sudah dapat. Karena nggak terlihat, saya ulang lagi ya. Delta S kan V0T tambah setengah T kuadrat. V0-nya 10 tuh, 10. Ya kan? Ya. Dikali waktu, waktunya 5. Ditambah setengah, A-nya 2. T-nya 5 kuadrat. 10 kali 5, 50. Setengah dengan 2 habis, 5 kuadrat 25. Jadi 75 meter. Jadi jawabnya yang ini. 75 meter ya. Ini cara pertama. Nah, Anda juga bisa pakai cara kedua. Ya, pakai grafik. Ya. Pakai grafik, ya. Grafik VT. Karena V dan persamaan kecepatannya diketahui ya. Dan dalilnya seperti ini. Anda bisa baca di sini, ya. Lengkap ini, terinci dan contoh soalnya juga banyak. Untuk grafik kecepatan terhadap waktu VT diberikan, untuk grafik kecepatan VT terhadap T diberikan, maka perpindahan itu dihitung dengan luas grafik. Luas grafik ya. Jadi kalau grafik VT diketahui seperti ini ya. Misalnya grafik VT diketahui seperti ini misalnya. Nah, ini T-nya 0 kan? Sampai T tertentu, misalnya T5. Nah, tinggal dihitung. Ya, maka luas ini, luas di bawah grafik ini grafik VT kan? Luas di grafik VT ini, inilah perpindahan. Ya, kebetulan di sini positif semuanya ya. Dari grafiknya kebetulan positif karena dipercepat. Tapi bagaimana kalau grafiknya diperlambat? Ya, sehingga grafiknya bisa seperti ini ya, karena diperlambat. Terus misalnya T-nya ini misalnya kebetulan di sini tuh 3. Di sini tuh 5 misalnya. Kita disuruh ngitung 0 sampai 5. Maka pertama kita hitung yang atas ini. Luas segitiga positif. Nanti kita hitung yang ini, luas yang ini. Luas yang ini itu negatif. Maka perpindahannya luas positif, yang negatif dipositifkan. Oh enggak, sorry. Luas positif dikurangi luas negatif. Misalnya yang positif ini luasnya 100 misalnya. Ini nanti minus 40. Maka perpindahannya 100 kurang 40. Tapi kalau ditanya jarak maka yang negatif dipositifkan. Jadi jaraknya 140. Tapi perpindahannya 60. Kalau plus berarti perpindahannya masih ke kanan. Anggaplah arah positif itu ke kanan. Tapi kalau min berarti sekarang dia berpindah ke kiri. Arah perpindahannya ke kiri kalau min, ya. Oke? Seperti itu. Nah, kebetulan kita di sini kita harus menggambar grafik kan? Kan diketahui V-nya 10 plus 2T. Ya. Nah, untuk menggambar grafik VT kita perlu 2 titik. Ya. Ditambah 1 titik yang ditanya. Ya, jadi titik itu ya paling gampang ya T-nya 0. Kalau Anda ambil T-nya 0, maka V-nya berapa? 10 ditambah 2 kali 0. 10 ditambah 2 kali 0. Hasilnya 10. Ya. Nah, nanti titiknya itu T-nya 0, V-nya 10. Kemudian ambil lagi T-nya 1. Jadi 10 ditambah 2 kali 1. 10 ditambah 2 kali 1. Sama dengan 12. Terus nanti kan ada 5. Anda gambar. Ini kan yang ditanya. Jadi kalau T-nya 5 berarti 10 tambah 2 kali 5. 10 ditambah 2 kali 5. Hasilnya 20. Nah, terus Anda gambar kan? Ini sumbu V, meter per sekon, ini sumbu T. Kalau T-nya 0 tuh ini. Ya, taruhlah ini titik A. T-nya 0, V-nya 10. Nah, misalnya 10 di sini. Nah, ini titik yang pertama, ya toh? Kemudian titik pertama udah ya. Titik kedua, T-nya 1. Misalnya 1 di sini. Nah, ini T-nya 1 kan. V-nya 12. Ya, ambillah 12 tuh di sini. Nah, ini 12. Gitu ya. Nah,
Dapatlah titik ini. Ya. Kemudian yang terakhir yang ditanya nanti T-nya 5, karena kita ditanya sampai 5. V-nya 20, kalau ini 10, 20 taruhlah di sini. Ini 20, ini 5. Maka grafiknya adalah yang ini kan grafiknya. Grafiknya begitu. Inilah grafik VT itu. Nah. Maka perpindahannya sama dengan luas. Kalau ini saya kasih nama A, ini namanya B, ini C, ini titik 10, ini D. Maka delta S itu sama dengan luas ABCD. Ya, ABCD. ABCD itu apa? Trapesium. Kalau Anda lihat ini trapesium. Karena ini sisi sejajar kan. Ini sisi sejajar. Ini sisi sejajar. Ini tinggi. Ini tinggi. Ya. Karena tegak lurus kan. Tinggi itu kan harus tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan sisi sejajar. Tegak lurus dengan sisi sejajar. Ini tinggi. Ya. Jadi ini trapesium. Anda sudah tahu luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, gitu ya. Sisi sejajarnya kan ini. Ini AD, ya kalau kita pakai rumus sisi sejajar itu AD, ya ini yang pendek, yang panjang ini BC. Nah, tingginya itu ini AB, ya. Tingginya AB. Per 2. Kalau kita masukkan angkanya, AD itu 10. BC itu ini. 20. AB 0 sampai 5. 5 per 2. Nah, kalau Anda hitung 10 ditambah 20 ini berapa? 30 kan? 30. 30 kali 5, 150 bagi 2, 75. Sama ya. Jadi cara apapun yang Anda tempuh, jawabannya sama. Baik cara menggunakan persamaan GLBB atau pakai grafik VT. Untuk gerak lurus berubah beraturan. Makanya saya sebut kinematika gerak lurus berubah beraturan. Kenapa ini gerak lurus berubah beraturan? Karena kecepatannya pangkat 1 dari T atau linear. Grafiknya akan berbentuk garis lurus seperti ini. Ya, gitu. Oke, seperti itu. Jadi ada 2 cara. Cara mana yang Anda akan pakai terserah Anda. Ya, terserah Anda. Ada yang senang dengan cara grafik seperti ini. Ada juga yang senang, kalau begitu saya pakai ini aja. Kadang tergantung selera aja. Ya, saya lebih senang pakai cara ini. Lebih mudah. Ya, tidak ada gambar-gambar grafik. Hanya menyamakan persamaan yang diketahui dengan persamaan rumus. Maka saya dapat V0 10, A-nya 2. Kemudian delta S-nya saya hitung juga dengan rumus. Gitu ya. Itu. Oke. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Ikuti terus channel ini karena kita akan masih banyak memberikan contoh. Ini kita baru mulai dari topik pertama. Kinematika gerak lurus berubah beraturan simulasi. Dan kita ambilkan 2 soal KSNK 2020 sebagai perbandingan. Ya, untuk memperkaya Anda dalam belajar. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke channel Martin Kanginan. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, bagi yang belum subscribe silakan di-subscribe, bunyikan loncengnya supaya Anda bisa aktif mengikuti file-file yang akan kami berikan untuk mempermudah Anda belajar. Khususnya bagi siswa yang akan mengikuti KSNK IPA SMP 2021. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, maka Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.